Quran surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karhan wa la ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin wa 'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan kamu dengan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Sebagai lanjutan membela kemuliaan perempuan, mengubah adat jahiliyah juga, datanglah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa. Di dalam beberapa hadis yang sahih ada disebutkan lagi satu adat buruk jahiliyah terhadap perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai barang warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri ataupun budak perempuan, perempuan itu diambil oleh si pewaris, entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya, sebagaimana mengambil barang-barang yang lain saja. Kalau perempuan itu menjadi budak, dapatlah dimengerti. Akan tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati, bahkan juga oleh anaknya. Kalau cantik mungkin dinikahinya, tetapi kalau dia tidak senang, disimpannya saja sebagaimana menyimpan budak. Tidak dinikahinya dan tidak dinikahkannya. Menurut Imam Az-Zuhri, ada juga yang ditahannya perempuan itu sampai mati karena mengharapkan hartanya. Datanglah ayat ini mencegah adat busuk itu karena perempuan bukanlah barang tetapi orang. Semuanya itu mereka lakukan dengan paksa, seakan-akan perempuan diperbuat sebagai makhluk yang tidak berakal saja. Jangan kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Ada pula orang yang dipersakitinya hati perempuan, dibuatnya makan hati berulam jantung, sehingga dia merasa tidak tentram lagi. Apa yang dikerjakan serba salah, karena tersembunyi maksud buruk, yaitu mencari-cari hal sehingga ada alasan bagi si laki-laki hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta waris yang diterimanya dari yang mati ataupun harta mas kawin yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Menurut tafsir dari Ibnu Jarir, kaum Quraisy jahiliyah mempunyai pula adat buruk cara menindas perempuan. Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul, ternyata dia tidak berapa suka kepada perempuan itu, ataupun perempuan itu sendiri tidak suka kepadanya. Lalu dibuat persetujuan bahwa si suami mau menceraikannya. Asal kalau dia hendak bersuami lagi, mesti dengan persetujuannya terlebih dahulu. Karena tidak tahan menderita, perempuan itu pun sudi menerima perjanjian itu dan bercerailah mereka. Tiap orang lain datang meminang, mestilah dahulu diminta persetujuan bekas suaminya. Kerap kali disiksanya perempuan itu, dihalangi setiap orang meminang. Maksudnya ialah hendak memeras, meminta ganti kerugian kepada perempuan itu. Rupanya ada dua kebiasaan buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam.
dan diberi peringatan kepada orang Islam supaya jangan melakukannya lagi. Pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua, melakukan yaitu membuat agar hati perempuan sakit, membuat pikirannya jadi sempit sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada si pemeras apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya. Kedua kebiasaan ini wajib diberantas sebab ini aniaya. Kemudian datanglah lanjutan ayat sebagai pengecualian, yaitu kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Ad-Dahak, yang dimaksud dengan kekejian yang nyata di ayat ini ialah jika perempuan durhaka kepada suaminya, nusyuz, atau memang perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Menurut Al-Hasan, kekejian yang nyata ialah jika dia berzina. Di sini tentu dapat kita tambahkan penafsiran Abu Muslim Asyibahani atas ayat 15 tadi, yaitu bahwa kekejian yang nyata ialah jika dia mengadu farajnya dengan faraj perempuan lain. Lantaran itu arti kekejian yang nyata bolehlah diperluas. Misalnya suka ribut dengan tetangga atau mencuri. Akan tetapi hendaklah diingat benar-benar yang ditulis dalam ayat, yaitu kekejian yang nyata. Kalau hanya fitnah atau tuduhan karena benci, atau mencari-cari hal untuk membuatnya adol, tidaklah dapat diterima. Dengan adanya perkataan kecuali, bolehlah lapangan hidup mereka dipersempit atau diadol karena perangai mereka yang demikian, atau ceraikan saja mereka baik-baik seperti yang telah diuraikan dalam surah Al-Baqarah ayat 232, surah An-Nisa ayat 15 di atas. Dengan keterangan ini jelas sekali bahwa hak-hak perempuan diperlindungi dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum bila jelas melanggar ketentraman rumah tangga. Sebab itu kalau terjadi gaduh sehingga masing-masing tidak mau mengalah, masing-masing menuduh campur tangan, sebagaimana kelak akan tersebut di dalam ayat 34 surah ini juga, yang terkenal dengan ayat Syiqo. Kemudian datanglah lanjutan ayat pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Di dalam ayat tersebut ma'ruf kita artikan sepatutnya yang patut, yaitu pergaulan yang dilakukan baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buat mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan ma'ruf. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri dan bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap masa. Sebab yang ma'ruf sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.